Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Juli Explore. Di video kali ini gue pengen ngejelasin tentang pengalaman gue hidup di Maluku. Dan mungkin banyak teman-teman di channel ini yang memang asalnya dari Indonesia Timur, dari Maluku, dari Papua, Sulawesi. Atau sebenarnya gue pengen lebih jelasin bahwa teman-teman yang hidupnya di daerah pulau kecil gitu ya. Nah sekarang teman-teman ini berpikir kayak, gue bisa nggak sih kirim komoditas di daerah pulau gue dan dikirim ke luar negeri? Kalau misalnya kayak gitu sebenarnya gue bisa ngejelasin agak lebih kompleks dibanding teman-teman yang tinggalnya di Jawa. Kalau di Jawa itu gampang banget, lu kirim pakai truk, masuk ke pelabuhan, pelabuhan kirim langsung nyampe ke luar negeri. Tapi kita tahu Indonesia ini negara kepulauan dan pulaunya itu lebih dari 17.000 pulau. Cuman gue nggak ngebahas pulau-pulau kecil karena itu akan gue bahas di video yang lain. Di sini gue pengen ngebahas tentang pulau-pulau yang sebenarnya nggak kecil-kecil amat, tapi cukup jauh posisinya dari Pulau Jawa. Contohnya apa? Misalnya Pulau Ambon, Pulau Seram, terus udah gitu Morotai dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman yang memang nggak tahu di mana, kalian bisa langsung cari dari yang tadi gue sebut di Google Maps. Nah sebenarnya saat ini gue pengen ngejelasin ke teman-teman semua tentang gimana caranya ekspor dari Maluku atau dari Papua. Saat ini gue karena pengalaman gue hidup di Maluku cukup lama, gue pengen ngejelasin ke kalian ada dua tempat yang gue pernah hidupi. Pertama di Maluku Utara, yang kedua di Maluku Tengah. Sekarang gue pengen ngasih lihat ke kalian bagaimana waktu itu gue bisa ekspor barang dari sana. Ini konsepnya nggak cuma sekedar kalian ngerti belajar ekspor, tapi kalian harus ngerti gimana caranya pengurusan logistik domestiknya. Begitu juga sama dokumen. Nah, di sini gue udah punya beberapa contoh gambar yang udah screenshot dari Google Maps. Ini gue zoom in. Dulu gue tinggal itu di daerah sini nih. Ini namanya daerah Tobelo. Nah, barangnya banyak banget. Gue paham kok teman-teman yang misalnya tinggal di daerah Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa, dan mereka tuh punya komoditas di daerahnya yang banyak banget ya. Contohnya kelapa, vanila, cengkeh, dan lain-lain. Gue tuh paham banget, dan memang itu semua uang. Cuman pertanyaannya kan gini, bisa nggak diekspor? Bisa banget. Cuman ini makanya gue pengen jelasin di video ini. Kalian tahu nggak, waktu gue tinggal di sana, di pesisir pulau sini, di utara, itu tuh banyak banget pohon kelapanya. Cuman pelabuhannya cuma satu. Jadi kalian harus paham tentang pelabuhan domestik yang ada di daerah kalian. Memang pelabuhan itu kadang-kadang di Indonesia ya, khususnya di Indonesia Timur, ada pelabuhan tapi belum tentu ada kapalnya. Makanya kalian harus pergi ke pelabuhan, kalian harus tanya sama otoritas pelabuhannya, Pak, ada jadwal kapal nggak sih? Kalau ada pun, kalian harus tanya, kapalnya tuh dari pelabuhan kalian ke Surabaya tuh berapa lama kalau posisinya di Indonesia Timur. Kenapa gue bilang harus ke Surabaya? Karena sebenarnya kalau gue boleh gambarkan di sini, semua yang posisinya Indonesia Timur, kebanyakan itu dikirimnya lewat Surabaya. Meskipun di Makassar juga udah punya international port, cuman belum banyak trayek dan belum banyak rute yang bisa dikirim dari Makassar direct ke luar negeri. Hari itu cuman bisa Makassar China, tapi kalau mau pergi keluar China, let's say mau ke Amerika, mau pergi ke Eropa, karena kalian ada pembeli di sana, ya kalian mau nggak mau harus kirim ke Surabaya. Oke, lanjut ke Maluku. Kalau posisi barangnya di atas, kalian tuh harus kirim pakai truk kecil ke pelabuhan. Jadi di sana tuh nggak bisa kayak di Jawa, kalian ambil kontainer langsung ke gudang tuh nggak bisa, karena posisi di pulau kecil itu biasanya jalannya jalan trans. Jadi jalan trans itu cuma dua ruas, kayak ya ke kiri satu, ke kanan satu. Jadi nggak bisa kayak kontainer masuk. Apalagi kalau misalnya muatannya berlebih, nanti jalannya rusak. Kalau satu jalan rusak itu udah menghambat seluruh proses kehidupan masyarakat di sana. Jadi kayak mereka nggak ngizinin kontainer masuk. Mau nggak mau kalian harus bawa dari atas. Gua gitu ya, waktu gua di sana tuh bawa dari atas turun ke pelabuhan menggunakan truk yang muatannya cuma 2 ton, 7 ton, ya beda-beda lah ya. Tapi pas udah nyampe di pelabuhan, baru dipindahin nih menggunakan kontainer yang dimana kapasitasnya tergantung komoditas. Kalau misalnya kopra, ya cuma 15 ton misalnya per 20 feet. Selanjutnya, kalau misalnya kalian udah nyampe sana, udah nyampe pelabuhan, kalian tuh udah nanya dulu, misalnya pengiriman kapal dari Tobelo ke Surabaya itu tanggal berapa dan berapa lama. Jadi mereka itu kirim dari Tobelo, turun ke Surabaya. Kalau misalnya konsepnya seperti ini, itu masih gampang. Karena posisinya waktu itu gue di luar pulau dan di sana ada pelabuhan yang memang kapalnya direct ke Surabaya. Tapi sekarang pertanyaannya, waktu gue pernah tinggal di daerah Pulau Seram, jadi ini nih ya, ini Pulau Seram nih namanya. Ambon nih di sini. Jadi Ambon tuh beda sama Pulau Seram. Komoditas tuh banyak banget. Waktu itu gue main di Seram bagian barat, SBB, di sini di Maluku Tengah, di sebelah kanan SBT Seram bagian timur. Komoditas tuh posisinya semua banyak di sini guys. Sedangkan pelabuhannya adanya di Ambon. Nah ini gimana? Sama yang tadi gue bilang kayak di Tobelo, tetap menggunakan truk yang kapasitasnya paling cuma 7 ton, 2 ton, dikirim ke Ambon. Jadi truknya nyebrang pakai kapal feri. Dari kapal feri jalan masuk ke pelabuhan, pelabuhan masukin ke dalam kontainer, kontainernya habis itu dikirim lagi ke Surabaya.
Jadi kalau misalnya ditanya repot nggak repot, makanya itu kenapa banyak banget barang di Indonesia Timur yang harganya nggak kompetitif di pasar global. Karena banyak banget logistik yang kalian harus bayar, dari truknya, dari ferry misalnya, dari bongkar muat yang udah berkali-kali masuk truk bayar, bongkar dari truk bayar, masuk kontainer bayar, keluar kontainer banyak. Apalagi pas nyampe Surabaya, misalnya contoh nih, kalian kirim dari Maluku nih pakai namanya pelayaran Temas. Temas ini kan pelayaran domestik. Ketika kalian mau kirim let's say ke China, kalian pakai China shipping. Ya udah, posisi Temas harus diganti ke China shipping. Ini kita sebut kalau di dunia ekspor namanya rework. Jadi harus berubah lagi, harus dibongkar lagi. Jadi kontainer sama kontainer itu ketemu, kontainer isi Temas sama kontainer kosongnya si China shipping harus dipindah, pengurusan dokumen lagi dan lain-lain. Makanya itu yang akhirnya gue coba beresin lewat ekosistem Bisa Ekspor, supaya teman-teman di Indonesia Timur ini nggak terlalu punya masalah, nggak terlalu nanggung beban sendiri gitu ya kalau kalian pengen ekspor barang dari sana. Karena gue udah integrasi semuanya, dari sisi pelayaran domestik, dari sisi truk, dari sisi gudang, dari sisi QC, itu semuanya udah kita coba beresin. Makanya di tahun ini bakal banyak hal-hal baru dan gebrakan baru yang akhirnya gue bikin buat teman-teman semua yang tinggal di Indonesia Timur. Nggak cuma Indonesia Timur, tapi teman-teman yang tinggal di daerah terpencil yang kesulitan akses untuk bisa ekspor barangnya ke luar negeri. Jadi kurang lebih seperti itu tentang pengalaman gue dan hal yang gue bisa ceritakan dan apa yang gue akan buat teman-teman semua yang pengen ekspor dan kalian tinggal di daerah kecil. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan pantengin channel ini karena gue bakal ngebahas tentang banyak hal seputar komoditas ekspor dan bisnis ekspor di Indonesia. So see you on the next video. Bye bye.